Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Saya bacain dulu. Bang, tolong dibantu dong bang, saya anak paling bontot. Anak paling bontot ya beliau ini. Abang tertua saya memalsukan tanda tangan saya dan adik-adiknya yang lain. Dan sekarang dia menggadaikan sebagian tanah rumah kita. Tolong dibantu dong bang. Tentunya ya saya turut prihatin dan support serta mendoakan mudah-mudahan sahabat kita ini permasalahannya lekas kelar, lekas selesai dengan cara-cara yang ya tanpa harus sampai ke ranah peradilan. Cukup mediasi, selesaikan secara kekeluargaan ya. Namun tentunya kalau misalkan adik-adiknya ini sudah berupaya untuk menyelesaikan dengan si abangnya ini secara kekeluargaan, mediasi gitu kan, dengan misalkan difasilitasi atau ditengahi oleh tokoh masyarakat kah, atau misalkan oleh aparat perangkat desa untuk menyelesaikan masalah tapi tidak selesai, si abangnya ini tetap misalkan dia menggadaikan rumah yang memang itu mungkin kalau menurut saya rumahnya bisa jadi merupakan warisan ya, warisan dari orang tuanya. Kemudian si rumah yang menjadi warisan ini sama si abang atau kakak tertua digadaikan. Sedangkan adik-adiknya yang lain nggak sepakat, nggak setuju, dan nggak memberikan persetujuan tertulis, nggak nanda tangan surat apapun. Kemudian sama si abangnya tetap digadaikan. Otomatis kalau misalkan rumah itu warisan, ketika akan dialihkan, dijual atau digadaikan, itu memang harus ada persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Nah, di sini kan udah tahu nih, si adik-adiknya udah tahu tanda tangan mereka dibajak, tanda tangan mereka dipalsuin sama si abangnya. Dan dari kacamata hukum, yaitu memang sudah termasuk tindak pidana, tindak pidana pemalsuan dokumen. Bisa saja ketika dia misalkan atau si abang ini menggadaikan rumah ataupun mungkin menjual, otomatis kan diperlukan surat-surat. Misalkan surat keterangan tanah tidak sengketa, atau misalkan surat keterangan hibahkah, atau misalkan surat pernyataan ahli waris, otomatis akan ada surat-surat yang dibutuhkan. Dan kalau misalkan surat-surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan adik-adiknya yang lain, kemudian tanda tangannya dibajak, dipalsukan, yaitu sudah termasuk tindak pidana pemalsuan dokumen. Jadi kalau menurut saya, si adik-adiknya ini punya hak untuk mengingatkan abangnya, untuk mengajukan keberatan kepada abangnya untuk tidak menggadaikan rumah tersebut. Sampaikan dan ingatkan kepada si abang bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu adalah tindak pidana, melanggar hukum, dan itu berpotensi dimintakan pertanggungjawaban hukum dan bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pemalsuan dokumen yang ancaman pidananya tidak main-main, ya, cukup tinggi, ya, kurang lebih di atas 4 tahun ke atas kalau nggak salah ya. Jadi kalau menurut saya sih mediasi aja, sampaikan secara baik-baik, ajak si abangnya ini untuk musyawarah secara kekeluargaan ya. Kalau misalkan enggan, ya bisa minta ditengahi atau difasilitasi oleh apakah tokoh masyarakat atau mungkin oleh aparat perangkat desa, minta bantuan gitu ya untuk musyawarah. Alangkah lebih baik ditempuh seperti itu, dengan tentunya ya utamakan tetap menjaga tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Meskipun si abang sudah melakukan tindakan seperti itu, upayakan tetap untuk tidak melanjutkan proses ke tahapan selanjutnya kalau misalkan si abangnya ini ya bersedia. Misalkan untuk membatalkan transaksi gadainya dan lain sebagainya, kemudian menyelesaikan pembagian warisan atau rumah tersebut, misalkan disepakati untuk dijualkah atau seperti apa, silahkan sepakati. Tapi kalau misalkan si abangnya ini dia tetap tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh adik-adiknya, bahkan si abangnya ini tetap melakukan tindakan yang melawan hukum, ya si adik-adiknya ini di mata hukum dia berhak, dia boleh untuk menuntut secara hukum dengan cara misalkan melaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana tadi ya,
pemalsuan dokumen, ataupun mungkin juga kalau ada unsur-unsur perdata yang bisa kiranya itu bisa menguatkan gugatan, ya bisa saja mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri ya. Misalkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Tinggal diinventarisir saja bukti-buktinya apa, data-data terkait objeknya lengkapi dulu, kemudian juga siapkan saksi-saksinya dan lain sebagainya. Kalau sudah matang, silahkan ajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan diawali tentunya upaya mediasi, upaya musyawarah kekeluargaan. Ranah persidangan ataupun juga misalkan laporan pidana itu kan opsi yang terakhir kalau misalkan adik-adiknya ini mau gitu kan. Cuman kalau misalkan mereka enggan, kasihan. Nah, kalau menurut saya seperti itu, silakan teman-teman yang lain yang punya pendapat, yang punya pengalaman, kompetensi untuk bantu sharing di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih buat kamu semua yang udah subscribe. Saya doain semoga teman-teman subscriber semuanya rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.